Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 April 2024. Saudara, kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau jadi saksi Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan 26 dan Injil Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Shalom Aleihim. Saudaraku, salam ini tak asing lagi bagi kita semua, saudara. Artinya adalah sebuah salam dalam bahasa Ibrani yang berarti damai kiranya menyertaimu. Dan jawabannya yang tepat adalah Aleihim Shalom. Salam inilah yang disampaikan Yesus Kristus saat tiba-tiba berdiri di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lukas 24 ayat 36. Saudara, rupanya mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, saudara. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Lukas 24 ayat 37 sampai dengan 39. Saudara, ada satu sharing yang menarik dari sahabat saya dari sebelah, saudara, di mana dia bersaksi saat sedang menunaikan sholat, saudara. Tiba-tiba didatangi sinar cahaya berkilauan dan memanggil namanya. Sahabat saya ini terkejut dan ketakutan. Dia seperti para murid menyangka itu adalah hantu. Tapi suara itu memanggil namanya sampai 3 kali dan berkata, "Engkau memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Sajalah jalan lurus itu. Damai sejahtera bagi kamu." Sahabat saya sungguh merasakan damai yang tak dapat dikatakan, saudara. Damai yang tak dapat dilukiskan. Dia rasakan angin sepoi menyejukkan ruangan. Kata sahabatku, "Engkaukah Tuhan?" "Ya, akulah Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ingat Yohanes 14 ayat 6. Sahabat saya gemetar tapi penuh sukacita. Sejak itu, saudara, dia percaya dan mengikuti Kristus. Haleluya. Walau dia dimusuhi keluarga dan kerabat, dia merasa telah mendapatkan apa yang dia mohonkan setiap kali berdoa. Seperti Injil hari ini, di mana para murid, saudara, asalnya meragukan akan kehadiran Yesus Tuhan. Ini menunjukkan bahwa para murid belum memahami, belum mengenal secara pribadi akan Yesus. Demikianlah kita, saudaraku, yang notabene adalah pengikut Kristus, yang mengklaim mengimani Yesus. Namun kita sering ada keraguan akan kehadirannya, kehadiran dirinya di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Kita ragu-ragu, saudara. Oleh Lukas menunjukkan kepada kita semua bagaimana Yesus menampakkan dirinya dan membuktikan akan dirinya dengan memperlihatkan tangan dan kaki bekas dipaku. Ini untuk meyakinkan para murid. Yesus mempersilahkan para murid meraba tubuhnya karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 47. Lebih lanjut Yesus sampaikan kepada para murid dan kita sekalian saat ini, saudara, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Nah, saudara, bagaimana kita dapat menjadi saksinya jika kita sendiri memiliki keraguan akan Dia, saudara? Bagaimana kita dapat menjadi saksinya, saudara, jika diri kita sendiri tak mengenal akan Dia, tak memahami siapa Yesus itu? Kita hari ini disadari kembali, saudara, agar kita tetap percaya dengan penuh iman akan Dia, Yesus Kristus Tuhan yang telah wafat di atas kayu salib, dikubur dan di hari ketiga bangkit. Kita harus tetap percaya penuh iman bahwa kebangkitan dari Yesus membawa pengharapan besar bagi kita yang percaya. Karena dalam kebangkitannya kuasa maut dipatahkan dan kita diselamatkan. Sebagai orang percaya, saudara, kita harus memiliki iman yang penuh percaya. Jangan ada keraguan-raguan. Dan sebagai orang percaya, saudara, kita memiliki tugas untuk menjadi saksi di tengah masyarakat yang majemuk. Kita diutus, kata Yesus, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Pertanyaannya, saudara, bagaimana cara kita dapat menjadi saksinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah serigala yang mengaum-ngaum siap menerkam kita. Apakah dengan frontal berteriak di jalan-jalan? Kita tak perlu frontal berteriak-teriak, saudara. Menjadi saksi berarti kita harus dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Kita harus dapat menunjukkan kasih sepenuhnya di masyarakat, saudara. Menjadi teladan bagi masyarakat. Seperti kita meneladani Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus. Kasih yang kita miliki harus kita wujud dalam kehidupan sehingga kita dapat ciptakan damai sejahtera di tengah masyarakat. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, damai bukan saja sekedar ucapan memberi salam, saudara. Tapi kita harus mewujudkan secara konkret di dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi kehendak Yesus. Dan Yesus sampaikan kepada para murid dan kepada kita sekalian, kita diutus. Bagaimana kita mendapatkan keteladanan Yesus Kristus? Yaitu lewat pengalaman pribadi akan kebersamaan diri kita dengan Yesus Kristus. Pengalaman secara pribadi, saudara, akan kebersamaan dengan Yesus ini adalah syarat bagi kita untuk menjadi seorang saksinya. Tanpa pengalaman, kita tidak akan dapat bersaksi dengan sungguh nyata, saudara. Dan pengalaman pribadi kebersamaan dengan Yesus, setiap dari kita akan berbeda. Karena saudaraku, setiap orang memiliki masalah kehidupannya masing-masing yang berbeda. Dan dia mengalami kasih dari Yesus pun berbeda-beda. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saudara, marilah kita semua mau senantiasa berenung diri, mencari dan menemukan akan kehadiran Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kesadaran akan pengalaman inilah, saudara, kita akan dapat bersaksi akan Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan di hari ketiga bangkit.
dalam kebangkitan Dia dimuliakan Allah, dan kita dimenangkan, diselamatkan. Mari kita tetap selalu melakukan hubungan intim dengan Tuhan Yesus, dan kita rasakan pengalaman kasih bersamanya, dan kita share, kita bersaksi, kita wartakan kepada setiap orang. Semoga kita mampu menjadi saksi Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.